Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Wildane. Saya di awal-awal akan sedikit memotong catatan kecil dari Pak Sandi Firly sebagai pembuka itu. Gagak yang berjaga di ranting malam bagi YS Agus Suseno. Jika WS Rendra adalah burung merak dan Miki Hidayat adalah burung gelatik, maka YS Agus Suseno adalah burung gagak. Gagak yang bertengger di ujung ranting malam, sepi dan penuh kegelisahan. Gagak bermata tajam pekat membaca pergerakan awan kelabu dari sebalik pegunungan Meratus, mendengarkan raungan mesin-mesin raksasa membongkar hutan, mengeruk, menggali dan meledakkan perut pertiwi Banua yang ia cintai. Gagak yang tak lelah mengauk, mengabarkan ancaman kedukaan jerit pilu dari pedalaman. Hilangnya ladang hutan berganti padang gersang pertambangan. Sekian. Dan maksud dari menyampaikan potongan ini adalah ini mengingatkan saya kembali yang sekitar 6 bulannya lalu beliau meninggal rasanya. Dan bagi saya sendiri yang baru sekitar 1 tahun masuk ke dalam istilahnya tuh kayak pas lagi berenang tuh mencelup-celup batis ke dalam kolam renang. Jadi masih betul-betul baru mengenali, dan ketika ada rasanya ulun lupa sekitar kapan ulun maju ke panggung dan ada Pak Agus Suseno. Itu pas dicalengi Sidin itu rasanya mengerikan benar kita tatapan Sidin. Maka burung gagak ini ulun merasa sangat mewakili pengalaman ketika ditatap Sidin gitu, mengerikan. Dan langsung ke puisi Sidin, bacakan. Kau pernah kesepian, buah karya YS Agus Suseno. Kau pernah merasa sunyi, duduk sendirian memandangi halaman, rumput bergoyang perlahan, semut berjalan beriringan melawan angin, bersitahan. Mungkin tidak, mungkin halaman rumahmu tak ada rumputnya, semua ditutup semen dan batu bata. Tumbuhan tak ada di sana, tak ada makhluk bernyawa. Kau pernah kesepian, bosan memandangi halaman, semen dan batu bata, tanaman tak tumbuh di sana, semut pun tak ada. Mungkin tidak, kau mengabaikannya, kau lewat halaman begitu saja, keluar masuk rumah sewajarnya, seolah tak terjadi apa-apa. Kau pernah merasa kesepian di keramaian? Remaja desa dan kota hilir mudik tertawa, asyik menggenggam smartphone di tangannya, memujanya seperti berhala, isinya sampah zaman belaka. Mereka tak terbayang batu bara pegunungan Meratus ditambang. Mungkin tidak, mereka tak membayangkannya pegunungan Meratus jauh di sana tak terdengar bunyi blasting membongkar tanahnya, mengeruk miliaran kubik batu bara. Jiwa mereka tak ada, yang hidup cuma jasadnya. 5 Februari 2018. Dan yang terakhir adalah saya ingin membawakan puisi saya sendiri. Ya. Pada hari Minggu dan Ibu, buah karya Wildane. Pada hari Ibu, kuturut ayah ke kota. Ayah bilang, ayah kangen masakan rindu dan dongeng-dongeng ibu tentang biaya hidup yang semakin hari semakin sembilu. Sepertinya ayah kehabisan iba. Di samping Pak Kusir, ayah diam-diam senandung, cicak-cicak di dinding. Kumis pendeknya berdelai air mata. Bertahun-tahun sudah adik sukses. Adik jadi pengusaha,
tangan dan mulutnya penuh batu bara dan sawit. Kurasa tak lagi kami bisa bicara, meriang bernyanyi, oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Adik selalu menanti kedatangan ibu. Di sela-sela surat izin tambangnya, kerap kali kudapati adik masih belajar meniru tanda tangan ibu. Bagi adik, tiada yang lebih berharga selain ibu. Kakak sekarang terkubur pada entah di gunung entah. Kudengar kakak perjuangkan warisan ibu. Kakak lawan maling sampai menang, tapi kalah dari orang-orang tak dikenal beberapa waktu setelahnya di meja sidang. Kakak berjuang dan kini sudah tenang. Kakak bisa lirihkan, naik ke puncak gunung tanpa ragu. Bagaimana kabar ibu? Di pinggir sungai, ayah lambai selamat tinggal di atas kapal yang mengantarnya pada dunia entah. Kumis ayah basah, janggutnya kuyup. Aku diam-diam nyanyikan, sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Kepada ibu, jika surat ini sampai, maka semoga terima kasih dan maafku juga. Hari ibu, hari kesekian tanpa ibu. Ibu tuntun kakak dan adik sampai jadi orang besar. Tiada terima kasih yang cukup besar daripada itu. Sore ini hujan dan aku lupa bawa payung. Tapi bagaimana caramu mengingat lupa dan alpaku, sehingga dalam genggamku ada payungmu yang teduh. Sore sudah senja, semoga yang hujanimu adalah berkah langit-langit ketujuh. Danau Panggang, Desember 2023. Terima kasih. Terima kasih. Ulun Fitri Segetas. Ulun asli dari Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala. Hari ini tadi datangnya dari Bakumpai, dari rumah saudara ulun, perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Dan ulun kepinginnya naik motor melewati jalan yang terjal, berbatu berulang tuh berlubak-lubak dia, kasihan ulun. Terus hujan gerimis juga. Alhamdulillah bisa berhadir di acara ngaji puisi dan bedah buku Bapak YS Agus Suseno. Terima kasih Bang Hadri atas undangannya. Meskipun ulun orang Bakumpai Barito Kuala, namun saat ini ulun berdomisili di Banjarmasin. Meskipun demikian, selamanya ulun tidak akan pernah meninggalkan Bakumpai dan ulun masih berkarya di Bakumpai. Sama halnya seperti Bapak YS Agus Suseno, walaupun beliau meninggalkan kita, namun karya beliau tidak pernah meninggalkan kita. Begitu juga kita juga tidak akan pernah meninggalkan karya beliau. Karena ulun berasal dari Barito Kuala, dan ulun baca di buku beliau itu ada puisi yang berjudul Barito Kuala. Maka dari itu saya akan membacakannya malam ini. Barito Kuala. Marabahan, kapal angkutan dan penyeberangan. Tambat di dermaga kayu tua, tapi sampah di pusaran air tak pernah berhenti mengalir. Kemiskinan di bumi Ijejela mengalir sepanjang masa. Di dermaga kayu tua, ikan, hasil kebun dan sawah dinaikkan. Keringat petani dan buruh pasar ditukar dengan nyanyian artis. Tak terdengar isak tangis keringat anak-anak tak sekolah terbenam di lumpur sawah. Lihat gelombang sungai
tetap sama seperti dahulu kala. Kini tongkang batu bara lewat pemandangan sesat, tak mengubah nasib malang di atas jembatan rumpiang jingga langit petang. Di dermaga kayu tua, keringat petani dan buruh, air sungai Barito keruh. Sampah dan nasib getir berputar di pusaran air serupa takdir. 6 Januari 2019. Terima kasih.